menyangkut masalah ekonomi. Kedua, eh, masalah kepemimpinan lintas generasi adalah kepemimpinan bagaimana baiknya, bagaimana kemudian masalah diplomasi karena hadir 12-13 mantan dubes yang hadir. Kemudian tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kenapa? Karena dengan efisiensi atau apapun namanya pengurangan anggaran itu, otonomi daerah sepertinya menjadi kabur. Anggarannya dulu waktu zaman saya 30% ke daerah TKN. Sekarang sisa 17%. Akhirnya daerah tidak bisa banyak berbuat. Jalan-jalan pada rusak tidak bisa diperbaiki akibat anggarannya yang dipotong seperti itu untuk kebutuhan yang tentunya apa yang seperti makan gratis, koperasi atau alutsista. Akibat itu maka semua dipotong di daerah termasuk anggaran itu. Nah, ketiga tentang komunikasi. Bagaimana menurut Pak ahli komunikasi sebaiknya komunikasi pemerintah kepada masyarakat bagaimana tidak? Itu 5 hal itu sesuai dengan pertemuan yang kemarin saya sampaikan. Ya, itu telah diterima oleh kantor Bapak Presiden tanggal 25 Maret. Tadi. Jadi 10 hari lalu. 11 hari lalu. Mudah-mudahan telah beliau sempat baca karena itu ada tanda terimanya. Itulah pertemuan itu yang sebenarnya terbuka untuk disampaikan. Sama sekali tidak naik bikin ada rapat gelap, tidak sama sekali. Itu terbuka dan hasilnya kita sampaikan. Itu. Pak JK, tapi ada rencana ketemu langsung dengan Pak Presiden nggak Pak untuk menyampaikan hasil-hasil ini secara langsung ke Presiden? Iya, Presiden kan sangat sibuk sehingga kadang-kadang susah untuk ketemu. Tapi kalau beliau ada waktu, saya bersedia untuk hadir, ada datang untuk menyampaikan apa itu, termasuk ke Pak Menko Perekonomian. Dan kalau itu sudah dia pelajari. Yang itu. Pak, saya Iman dari TV One. Tadi mungkin saya pengen tahu juga nih Pak mengenai saran-saran yang tadi Bapak telah sampaikan kepada Presiden. Kira-kira dari kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah ini, apakah mungkin ada ruang untuk kebijakan-kebijakan tersebut atau saran-saran tersebut ini bisa diakomodasi di kebijakan pemerintah kali ini? Dan tadi saya sempat mendengar juga Bapak sempat menyinggung soal MBG. Dalam saran yang Bapak sampaikan ini, apakah ada khusus mengenai MBG nih Pak? Terima kasih. Pemerintah mempunyai dilema. Karena masalah kita yang dihadapi antara lainnya, ya semua masih banyak masalah, ialah masalah defisit pemerintah. Defisit itu kemudian artinya utang. Kalau defisit ini tidak dipelajari dengan baik, maka utang pemerintah akan membesar dan itu menjadi sulit nanti. Salah satunya itu bahwa karena seperti Anda ketahui pemerintah menteri-menteri mengusulkan untuk menambah jumlah defisit itu di atas 3%, kan? Sudah diusulkan, tapi Presiden mengatakan hanya 3%. Maka soalnya adalah kalau tetap 3% berarti ada pengeluaran yang harus dikurangi. Yang mana? Karena itu kita sarankan jangan mengurangi transfer ke daerah, jangan mengurangi biaya pendidikan, jangan kesehatan, infrastruktur PU, jangan dikurangi itu kesehatan. Karena kalau dikurangi itu sangat terkena masyarakat dalam pendidikan dan masa depan. Karena itu kita minta evaluasi anggaran-anggaran yang masih bisa
katakanlah dikurangi, ditunda dan sebagainya. Tapi jangan 5 hal ini karena ini sangat berbahaya di daerah, gitu kan. Ya, sangat di daerah. Itu antara lain. Di samping masalah-masalah lainnya. Ya. Cek. Ini energi itu tentunya belum dibahas di sini karena waktu itu belum timbul masalah Iran. Ya. Oh sudah ya, tapi ya oke lah. Kita minta bahwa sudah agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara. Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya. Memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus, tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua. Nah, kalau utang semua kita kena. Nah, itu masalah utang. Masalah energi. Pak, tapi kalau Pasti sementara ada protes, tapi ingat, yang paling banyak memakai BBM, yang punya mobil kan? Yang pro mobil itu, pertama dia lebih mampu, ya kalau naik saja 20-30% itu bagi mereka tentu tidak bisa saja. Kedua, kalau motor tentu bisa diatur. Karena itu ada hubungannya dengan work from home. Supaya tidak perlu work from itu boleh dibilang kita nanti bikin survei. Apa dikerjakan PNS pada saat work from home? Karena work from home itu umumnya administratif. Anda tidak bisa melayani masyarakat di rumahnya kan. Ya kalau karena itu maka 2 hari itu hampir bersamaan. Kalau masyarakat membatasi BBM itu angkutan umum yang harus dipakai lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, harus semua naik kendaraan umum. Itu bisa daripada tinggal di rumah. Dan tinggal di rumah itu 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan. Kalau keluar lagi pakai mobil lagi. Atau motor. Ya sama aja sebenarnya. Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun. Memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo. Karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya bagi kita terpaksa karena dari luar. Jadi saya baru dari beberapa negara ASEAN diundang, ya, untuk bicara, semua naikkan di Thailand, di Malaysia, di Vietnam, tidak ada demo apa-apa. Karena mereka, masyarakat memahami bahwa ini terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah tahun ini. Dan kalau itu beban pemerintah artinya defisit, artinya utang, artinya beban kita semua. Ya, baik kepada agar kalau naik itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi harus semua tinggal di rumah. Tapi dia keluar juga karena 3 hari itu
long weekdays, ya, mungkin keluar kota malah orang, ya, seperti itu. Ya. Mengawali pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV Channel 11 pada televisi Anda.